Ada yang rezekinya lapang sehingga dia jadi lapangan, ya kan? Ada yang rezekinya sempit, akhirnya dia jadi kesempitan. Nah, ya begitu ya, Pak Fir ya. Ya kalau rezekinya lapang dia jadi lapangan, ya kan? Kalau rezekinya sempit ya dia jadi kesempitan. Ya. Yang sesungguhnya lapang rezeki ataupun sempit rezeki, sesungguhnya lapang rezeki dan sempit rezeki itu dulunya sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hanya menginginkan apa yang ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala, kan begitu. Maka seharusnya kita sebagai orang yang belajar tauhid akidah, kita sebagai orang yang belajar tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sehubungan dengan rezeki, sehubungan dengan kaya dan miskin, maka kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita melihat semua itu sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Dah. Jadi tidak terhenti pada fakir dan kayanya, tetapi sampai kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ihana, mulai menghina orang lain. Nah, arti yang model-model kayak gitu sudah lepas kendali. Itu akibat apa? Akibat tambah itu engkau terikat birinaika, engkau terikat dengan keadaan kayamu. Engkau nggak bisa melihat kayamu itu datang dari Allah Ta'ala. Tapi kalau engkau melihat kayamu itu datang dari ilmunya Allah Ta'ala, engkau nggak bakal langsung lupa dia kalau itu semua sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Nah kalau dia kembali kepada ilmunya Allah Ta'ala, kelar sudah. Udah begini ilmunya Allah Ta'ala. Nah, dah. Jadi orang kalau dia kembali kepada ilmunya Allah Ta'ala, kayanya itu nggak bikin dia sombong, fakirnya itu nggak bikin dia menderita, karena dia melihat semua itu dalam ilmunya Allah Ta'ala. Nah, dia nggak pusing dengan keadaannya. Harus ditanggamin. Dia mau lepas kok. Oh, Dia bilang-bilang di rumah tidak mau dia. di atas sana dengan main. Dia betul anak dia ini motor bom di sini kalau semangat itu tetap begitu orang kalau nyala ini nggak keadaan. Dia pusing dari keadaan muka. Dan barang siapa yang mendapatkan Allah Ta'ala dengan kelembutan ihsannya Allah Ta'ala, kelembutan kebaikannya Allah Ta'ala, nah, artinya dia mendapatkan Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmat, memberikan rezeki-rezeki kepada dirinya. Jadi Allah lapangkan rezekinya sehingga dia menjadi jutawan, kaya raya. Nggak boleh buta, nggak boleh buta. Artinya jika Allah memberikan nikmat, kita harus dapat melihat nikmat tersebut sehingga kita dapat mensyukuri nikmat tersebut. Nah, kita nggak boleh seperti orang buta. Nah, jadi kita harus dapat melihat nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sehingga kita mensyukuri nikmat tersebut. Nah, ya. Oleh karena itu Subhanahu wa Ta'ala, dah. Jadi dia tidak melihat nikmat tersebut. Dia tidak melihat nikmat. Dah. Tidak melihat nikmat. Dia kaya, tetapi dia tidak melihat nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bersyukur dia, nggak bersyukur. Kaya, sudah diberikan kekayaan, tetapi dia tidak melihat nikmat itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bersyukur dia. Nah,
terhalang dia dengan aksabihi, terhalang dia dengan berbagai macam usaha yang dia jalani, berbagai macam usaha yang dia lakukan. Lupa kalau kekayaan itu datangnya dari Allah, bukan dari usaha-usaha kamu. Ya Allah, dah lupa. Tapi biasanya memang seperti itu kita, ya Ramadannya. Nah tuh kalau udah kerja, kalau masih mula-mula tuh kita sering ingat nikmat Allah tuh. Nah, jadi kalau buka toko parfum kemudian dapat 50.000 sehari, alhamdulillah laku, alhamdulillah. Tapi kalau sehari udah 1 juta, nggak ingat-ingat lagi itu, nggak ada lagi alhamdulillah ya. Kalau masih pertama-pertama alhamdulillah. Ya. Tapi kalau rezekinya udah mulai bertambah, lupa di alhamdulillahnya sudah, nggak ingat lagi. Ya kan? Malam yashkuri ni'mah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat dah faqad ta'arrada li zawadiha, maka sungguh dia telah menghadapi. Akan apa dia menghadapi? Akan hilangnya nikmat tersebut. Anda diberikan nikmat, lalu Anda buta, tidak dapat melihat nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anda menyangka nikmat itu datang dari diri Anda. Oh ini karena saya. Nah, karena saya begini, karena saya begini, nah anak kau ini pamalas kau apa segala macam, makanya ini. So itu terus kena hidup. Dia mesti rupa kita, mesti rajin apa segala macam. Lupa datangnya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam yashkuri ni'mah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah taala, faqad ta'arrada li zawali, maka orang tersebut sungguh menghadapi, dia telah menghadapi akan apa? Akan hilangnya nikmat tersebut. Artinya nggak lama lagi bakalan hilang nikmat itu, nggak lama lagi. Dah. Wa man syakaraha, dan barang siapa yang senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, Allah berikan nikmat, dia mensyukuri, bersyukur dengan makna apa? Dia nggak pernah lupa bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan terasa. Contoh-contohnya tuh kita kalau biasanya kalau lagi Gojek, kemudian lagi keadaan-keadaan Covid begini, dapat 1 penumpang, ya Allah, alhamdulillah. Ya, itu syukurnya kayak gitu kan. Terasa nikmat Allah taala. Tapi kalau dulu belum lagi masa-masanya Covid, mana pula nikmat Allah taala, nggak terasa tuh ya Ramadan. Tapi kalau sekarang ada 1 penumpang, ya Allah, alhamdulillah. Terasa besar, terasa betul pokoknya. Kalau dulu sebelum Covid, nggak terasa, ya kan? Ada yang kayak kok mana? Bangun bagaimana? Bangun sholat. Nah, bagaimana dengan mimpi bertarik motor apa segala macam? Ya kan? Jadi ente mesti keluar dari jam 2 malam supaya dapat banyak penumpang. Liana, dari jam 2 malam anak keluar, jam 7 pagi so pulang. Lupa dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Dia lupa bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Maka Allah seturun Covid. Allah seturun Covid, hancur sudah ya. Hilang dari kesombongan, ya kan? Baru mulai dia mencari-cari nikmat Allah Ta'ala, dapat 1 penumpang, terasa di dalam hatinya nikmat Allah Ta'ala. Mana lebih bagus? Nah, lebih bagus sekarang sebenarnya. Bagi orang yang bertauhid tasawuf, bagi orang yang bertauhid tasawuf lebih bagus keadaan sekarang, karena dia dapat merasakan nikmat itu datang dari Allah Ta'ala, sehingga dia dapat bersyukur. Ya. Wa man syakaraha, barang siapa mensyukuri nikmat tersebut, faqad qayyadaha biqadiha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan tali-talinya nikmat, dengan tali-talinya nikmat. Jadi kalau dia dapat mensyukuri nikmat tersebut, selalu dia mensyukuri nikmat tersebut, maka dia telah mengikat. Bahkan bukan semata-mata sayyadaha, bukan semata-mata mengikat, dia juga memburu nikmat tersebut. Jadi kita tuh kalau berburu nikmat, berburu rezeki itu bukan sebenarnya 24 jam orang mencari, bukan begitu berburu rezeki itu. Berburu rezeki itu dengan cara apa? Syukuri nikmat tersebut, maka engkau akan diberikan nikmat yang sangat banyak. Ya, orang salah berburu rezeki 24 jam, akhirnya apa? Sakit. Ya,
24 jam, so nyak tutup. Pokoknya warung 24 jam, nyak tutup. Dah. Sampai-sampai dia bekerja pucat semua di situ. So pucat semua. Mana ya tidur orang dia. Ojek 24 jam. Akhirnya KO semua. Jadi berburu rezeki itu enggak seperti itu sebenarnya caranya. Berburu rezeki itu bagaimana? Dengan jalan syakuraha. Syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, bersyukur dengan apa? Dengan makna apa? Terasa di dalam hati kamu nikmat itu datang dari Allah Ta'ala. Itu terasa. Kalau Anda dapat merasakan nikmat tersebut, maka Allah akan tambah. Banyak sudah Allah berikan nikmat. Itu begitu. Dah. Ya Ramadan. Nah, makanya setelah kita mulai belajar mensyukuri nikmat Allah, nah maka COVID ini pun mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID mulai diangkat. Nah, artinya kalau rupa orang penjual minyak wangi, ya, orang mau belanja semula datang karena sudah mulai bersyukur. Karena sudah mulai bersyukur. Tapi kalau tetap kabar, mau datang. Akhirnya di COVID-nya hilang. Kalau tetap kabar, tetap kabar. Jadi seperti itu. Dah. Ittafaqa maqalatul hukama. Jadi para ahli hikmah itu mereka sepakat, perkataan mereka itu sepakat, cocok. Atas apa mereka sepakat? Ala hadzal makna, atas makna yang telah disebutkan tadi. Dan mereka sepakat anna syukra qayyadal mawjuda wa sayyadal mafquda. Bersyukur itu, bersyukur dengan nikmat. Bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan itu, nah kata mereka, qayyadal mawjudah, dapat mengikat sesuatu yang ada pada dirimu. Nah, jadi sesuatu yang ada pada dirimu, nah, itu diikat, mempertahankan. Jadi nikmat yang Allah berikan pada dirimu, rezeki yang Allah berikan pada dirimu, kalau kamu berzikir, maka rezeki itu bertahan. Bukan sekedar itu, wasayyadal mafquda, bahkan yang sudah pernah hilang, dengan bersyukur maka akan memburu sesuatu yang hilang itu. Bahkan bukan cuma sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum ada itu bakal datang dengan cara bersyukur. Jadi anna syukra, sesungguhnya bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, qayyadal mawjuda wasayyadal mafquda, mengikat sesuatu yang ada dan memburu sesuatu yang tidak ada. Makanya tadi saya katakan kalau kita ingin berburu rezeki, maka caranya sebenarnya dengan bersyukur, bukan dengan bersusah payah. Nah, salah lah kalau kita bersusah payah, ya kan? Naik ke atas deh. Nah, jadi bukan dengan jalan bersusah payah sebenarnya, tetapi dengan jalan bersyukur aja. Dengan nikmat yang Allah berikan, dengan rezeki yang Allah berikan, maka bakal ditambah oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bersusah payah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita bersusah payah kemudian tidak bersyukur, bakal dihilangkan. Atau kalau tidak dihilangkan, ditambah, akhirnya kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua kemungkinan. Ya, kalau kita nggak bersyukur. Wa qalu aidan, para ulama ahli hikmah juga berkata, kemari Bang Dede. Sini aja. Berkata apa? Man u'tiya wa lam yashkur suliba minha wa lam yashkur. Barang siapa yang sudah diberikan rezeki wa lam yashkur, dan dia lupa bersyukur. Udah diberikan rezeki enggak bersyukur, suliba minha, maka rezeki itu bakal dihilangkan. Walam yash'ur, sementara
Orang yang rezekinya itu diangkat, yang udah diberi kemudian diangkat, lam yashur, dia nggak tahu, dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia nggak nyangka. Ternyata rezekinya, ternyata nikmatnya sudah diambil oleh Allah Taala, udah dicabut, sampai akhirnya dia sadar waktu apa? Waktu udah bangkrut. Ya, kenapa udah bangkrut saya nih? Itu, ya kan? La ilaha illallah. Faman syakara ni'mata faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan tali. Dengan talinya nih nikmat. Jadi mengikat nikmat itu pakai tali. Talinya nikmat itu artinya tali untuk mengikat nikmat itu, talinya apa? Talinya adalah syukur. Jadi syukur ini adalah tali untuk mengikat nikmat. Waman kafaroha, sebaliknya barang siapa yang kufur dengan makna tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia sungguh telah menghadapi kehilangan nikmat tersebut. Jadi kehilangan nikmat itu sudah ada di depan mata. Kalau Anda mengingkari nikmat tersebut, Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka kehilangan nikmat itu sudah ada di depan Anda. Nggak lama lagi bakal hilang. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak merubah, Allah tidak akan merubah mabi qaumin, nikmat-nikmat yang ada pada satu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat yang ada pada satu kaum. Hatta, sampai yughayyiru, sampai mereka sendiri merubah mabi anfusihim, sesuatu yaitu ketaatan bi anfusihim yang ada pada diri mereka. Nah, Allah beri nikmat. Selama Anda taat, Allah berikan nikmat. Tapi kalau Anda udah bermaksiat, maka nikmat itu bakal dicabut. Wala tasyurun, dan kalian nggak tahu. Ketika Allah cabut nikmat itu, kalian nggak sadar. Nah, pikirnya masih banyak. Nanti sadarnya kalau udah bangkrut. Begitu. Nah, makanya sebelum bangkrut cepat sadar. Sadar. Apa makna ayat tersebut? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin minan ni'ami. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu yang ada pada satu kaum. Apa sesuatu itu? Minan ni'ami, berupa nikmat-nikmat, segala macam kenikmatan. Baik itu nikmat berupa rezeki, baik itu nikmat berupa anak, baik itu nikmat berupa kesehatan, segala macam kenikmatan. Allah tidak akan merubah kenikmatan tersebut hatta yughayyiru, sampai kaum mereka artinya kaum tersebut merubah ma bi anfusihim, sesuatu yang ada pada diri mereka. Apa sesuatu itu? Minasyukri, yaitu bersyukur. Nah, jadi kalau kaum tersebut udah nggak bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan pada mereka, nikmat itu bakal dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, wala tash'urun, dan kalian nggak sadar. Ketika nikmat itu diangkat, kalian nggak sadar. Wa taghyiruhum bisyukri huwa ishtighalum bil ma'asi wal kufri. Perubahannya kaum tersebut, wa taghyirum asyukra, perubahannya kaum tersebut akan syukur mereka. Bagaimana maksud mereka merubah syukur mereka? Wa ishtighalum bil ma'asi wal kufri, adalah kelalaian mereka dengan perbuatan maksiat, wal kufri, dan kelalaian mereka dengan kekafiran. Lalai mereka dengan maksiat, lalai mereka dengan kekafiran. Maka dengan sebab kelalaian tersebut, mereka telah merubah syukur mereka. Jadi mereka telah merubah syukur mereka. Tadinya dia beriman, lalu dia kafir, berarti dia tidak lagi bersyukur. Tadinya dia patuh, sekarang nggak patuh lagi, berarti dia nggak bersyukur. Maka nikmat yang Allah berikan itu bakal dicabut. Jadi gitu. Makanya syukur itu adalah tali untuk mengikat nikmat.
Walidzalik qala Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, berkata oleh Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, asyukru alla ya'sillaha bini'amih. Bersyukur itu gimana? Bersyukur itu artinya engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan perantara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Nah, ini tangan ini nikmat ya Allah berikan kepada kita. Nah, Anda bersyukur berarti Anda tidak menggunakan tangan Anda kepada maksiat. Berarti Anda bersyukur karena tangan ini nikmat. Nah, mata ini nikmat. Anda dikatakan bersyukur kalau Anda tidak menggunakan mata ini pada maksiat. Telinga ini nikmat. Anda dikatakan bersyukur kalau Anda tidak menggunakan telinga ini pada tempat maksiat. Jadi bersyukur itu artinya Anda tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada diri Anda, tidak Anda gunakan pada tempat-tempat bermaksiat. Nah, beda kalau Anda menggunakan sesuatu yang bukan datang dari Allah Ta'ala. Itu kalau Anda pakai untuk bermaksiat mah nggak apa-apa. Tapi yang mana? Apa yang nggak datang dari Allah Ta'ala? Semuanya datang dari Allah Ta'ala. Berarti nggak ada jalan untuk kita bermaksiat. Ya. Wa qila asyukru farhul qalbi bil mun'imi li ajli ni'mati hatta yata'adda dzalika ila jawari fatambasitu bil awamiri wa tankaffu aniz zawajiri. Ada yang mengatakan bersyukur itu artinya rasa gembira yang ada di dalam hati kita terhadap siapa? Kegembiraan itu bil mun'im, terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hatinya merasa gembira? Li ajali nikmati, karena nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, jadi dia melihat nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senang hatinya kepada Allah. Maka dengan sebab rasa senang itu ya ta'adda dzalika ilal jawari. Rasa senang yang ada di dalam hatinya itu pun berpindah kepada anggota tubuhnya. Fatambasitu bil awamir. Ketika rasa senang di hati itu berpindah kepada tubuhnya, maka tubuhnya pun dengan gembira patuh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tubuhnya akan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bersyukur. Nah, makanya bersyukur itu kata para ulama sufi, bersyukur itu ala thalathati aqsam. Bersyukur itu di atas 3 bagian. Nah, jadi 3 bagian ini bukan artinya oh kita boleh bersyukur bagian yang pertama, kita boleh bersyukur bagian kedua, kita boleh bersyukur bagian ketiga. Enggak. Bersyukur terbagi atas 3 bagian artinya 3 bagian ini harus ada pada diri Anda baru Anda dikatakan orang bersyukur. Kalau enggak. Ya. Apa 3 bagian tersebut? Yang pertama syukrul lisani, lidah Anda bersyukur. Yang kedua syukrul arkani, tubuh Anda bersyukur. Yang ketiga syukrul janani, hati Anda bersyukur. Nah, lidah bersyukur, tubuh bersyukur, hati juga bersyukur. Syukrul janani bil i'tirafi. Nah, bagaimana hati bersyukur? Hati bersyukur itu bil i'tiraf, dengan jalan i'tiraf, mengaku. Ngaku enggak? Anda ngaku enggak bahwa rezeki yang Anda dapatkan itu sebenarnya dari Allah Ta'ala? Ngaku enggak itu? Anda ngakui enggak itu? Kebanyakan orang enggak mengakui. Kebanyakan orang enggak merasa bahwa rezeki itu datang dari Allah. Nah, jadi i'tiraf ini, mengakui ini bukan semata-mata pengetahuan tahu. Jadi i'tiraf ini sampai kepada rasa, karena ini hati. Ya. Anda merasa enggak? Rasa enggak? Ada enggak terasa enggak di hati Anda bahwa nikmat ini sebenarnya datang dari Allah Ta'ala? Sama seperti cerita tadi ya. Ya, lagi waktu kopi pertama, wah, begitu bawa lagi gojek Ramadan dapat 1 penumpang, ya Allah, alhamdulillah, terasa luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu i'tiraf. Yang begitu syukrul jinan, bersyukur hati itu kayak gitu. Nah, terasa betul nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukrul jinan, bersyukur hati. Bi anna kulli ni'matin
bi anna kulla ni'matin bika aw bi ahadin minal ibad hiya minallah ta'ala. Anda mengakui bahwa semua nikmat, baik nikmat itu datang pada dirimu atau datang pada hamba-hamba Allah Ta'ala, itu semuanya minallah Ta'ala, semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Anda mengakui enggak hal tersebut? Jadi sekali lagi, iktiraf pengakuan ini bukan semata-mata dengan dasar ilmu, tetapi iktiraf ini bil qalbi, berarti kan zuk, rasa, terasa. Dia merasakan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya kalau jalannya mesti dengan kofik-kofik terus dah. Gimana caranya ya? Ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Memang sih waktu dapat penumpang, ya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau udah 1 minggu nggak dapat penumpang, akhirnya apa? Mati dia. Ya, kan begitu. Jadi kalau mesti dengan cara covid terus, baru dia bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dah. Berarti kalau nggak ada kalau nggak dapat penumpang, nggak terasa nikmat Allah Taala. Terus begitu jadinya. Lagi covid ini kalau dapat penumpang, kalau kayak kita yang buka toko, kalau ada orang belanja baru terasa nikmat Allah Ta'ala. Kemudian kalau nggak datang orang belanja gimana? Nah, nggak terasa nikmat Allah Ta'ala. Nah, bakalan dicabut semua tuh nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan begitu. Jadi untuk iktiraf, mengakui nikmat Allah Ta'ala atau merasakan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hal tersebut dengan sebab nur kasyaf, di nuril kasyaf. Jadi kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan membuka hati kita sehingga kita dapat merasakan. Makanya itulah sebabnya di sini kita mengamalkan zikir-zikir, bertawajuh. Artinya selain kita selain kita mempelajari, mendengar kajian-kajian atau ilmu-ilmu tentang agama, nah, kita juga mengamalkan zikir. Ada zikir ratib 1000, ada zikir tawajuh, kan, zikir ismuzat, dan yang paling penting kita memiliki seorang mursyid. Jadi seorang murabbi ini, mereka lah, artinya para mursyid dari mursyid kita hingga seterusnya. Mereka lah orang-orang yang akan selalu membantu kita supaya apa? Supaya hati kita ini bisa mendapatkan nur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ada kalau hati kita sudah mendapatkan nur, kemudian mata hati kita terbuka, maka di saat itu kita bakal melihat nikmat itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan senantiasa bersyukur. Karena bagaimana bisa Anda mengakui nikmat itu dari Allah Ta'ala sementara mata hati Anda buta? Gimana ceritanya? Makanya berzikir. Berbanyak-banyak zikir. Banyak-banyaklah berzikir. Supaya apa? Supaya terlihat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya terlihat bantuan Allah Ta'ala. Terasa kasih sayang Allah di dalam hati kamu. Baru Anda dikatakan orang bersyukur. Kalau nggak terasa, kalau nggak terlihat bantuan Allah, nggak terasa bantuan Allah, nggak terasa kasih sayang Allah Ta'ala, 1000 kali Anda katakan Alhamdulillah, Anda nggak bersyukur. Karena bersyukur itu bukan cuma dengan lidah. Bersyukur 3 bagian, tapi tidak cukup dengan 1 bagian. Bersyukur ada 3 bagian, tapi 3-tiganya harus Anda lakukan. Baru Anda dikatakan orang bersyukur. Kan begitu. Alhamdulillah, tetapi hatinya tidak mengakui nikmat dari Allah Ta'ala. Gimana Anda dikatakan orang bersyukur? Kan begitu. Ya, makanya disinilah kenapa kita ini berzikir, la ilaha illallah. Supaya cahaya zikir itu masuk ke dalam hati kita, sehingga dapat membuka mata hati kita yang selama ini buta. Sehingga nikmat Allah, bantuan Allah, kasih sayang Allah bakal terasa di dalam hati kita, dan kita tergolong termasuk orang yang bersyukur. Dan orang yang tidak mau berzikir, bisa-bisa hampir mustahil mata hatinya terbuka. Orang yang nggak mau berzikir
Dan orang yang tidak mendapatkan seorang mursyid menurut pandangan ulama sufi. Siapa sih ulama sufi itu? Al-Aqyas. Ulama sufi itu adalah orang cerdas. Orang cerdas. Apa kata ulama sufi? Orang yang tidak memiliki guru, nah, maka mustahil dia dapat memperbaiki dirinya, nafsunya. Mustahil. Dalam kitab Tanwirul Qulub apa dikatakan? Mendidik nafsu itu tidak semudah Anda membalikkan telapak tangan. Nah, dengar cerita sabar gampang, dengar cerita tawakal gampang, dengar cerita syukur gampang. Tapi untuk bisa menjadi orang yang bersabar, bertawakal, bersyukur itu nggak semudah Anda balik telapak tangan, nggak gampang. Dan Anda yang tidak mendapatkan seorang guru, seorang syekh, nah, mustahil Anda dapat mengamalkan itu. Maka Anda bukan sabirun, Anda bukan mutawakkilun, bahkan Anda bukan syakirun, Anda bukan orang yang bersyukur. Nah, maka nikmat Allah Ta'ala suliba minkah, nikmat yang Allah berikan itu, jika Anda tidak dapat melihat nikmat itu datang dari Allah Ta'ala karena mata hati Anda buta, karena hati Anda buta, sekalipun Anda ahli ibadah, tapi kalau hati Anda buta, nikmat yang Allah berikan kepada diri Anda, ketika nikmat itu suliba, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anta la tash'ur, Anda tidak nyangka kalau nikmat itu sudah diangkat. Nanti kalau Anda sudah bangkrut, baru Anda merengek-rengek nangis, apa salah saya? Itulah salah kamu. Ya kan? Diberikan nikmat nggak mau mensyukuri nikmat tersebut. Jadi syukur yang pertama syukrul janan. Nah, artinya dia bersyukur dengan hati. Yang kedua syukrul arkan, bersyukur dengan tubuh. Dengan jalan apa? Yaitu bitaati, dengan jalan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat Allah itu sudah terlihat di dalam hatinya, artinya dia sudah dapat merasakan bantuan Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, maka rasa gembira, rasa senang dia kepada Allah Ta'ala itu akan muncul di dalam hatinya. Dan kesenangan itu akan berlanjut pada tubuhnya, sehingga dia akan patuh kepada Allah Ta'ala. Patuh kepada Allah Ta'ala. Ya, makanya kenapa kita ini berat untuk patuh kepada Allah Ta'ala, karena nggak ada rasa senang. Nggak ada rasa senang kepada Allah, makanya berat patuh kepada Allah Ta'ala. Kenapa ya susah patuh kepada Allah Ta'ala? Nah, kalau patuh sama istri mudah. Kenapa? Karena hati ini senang sama istri. Makanya patuh sama istrimu mudah. Hati patuh kepada Allah kenapa nggak bisa? Karena hati ini tidak senang kepada Allah. Kalau hati ini senang kepada Allah, maka tubuh ini mudah untuk patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau gitu, makanya kita disuruh berzikir supaya bantuan Allah, kasih sayang Allah itu terlihat di dalam hati kita. Karena hanya itulah penyebab kita dapat senang dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau hati kita sudah senang kepada Allah Ta'ala, tubuh ini pun akan senang patuh kepada Allah Ta'ala. Ya. Terakhir, kalau tubuh ini sudah patuh kepada Allah Ta'ala, maka lidah ini nggak bakalan berhenti untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah nggak bakalan berhenti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena lidah ini akan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap kali hatinya melihat nikmat dari Allah Ta'ala. Dan lidah ini tidak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala apabila hatinya tidak dapat melihat nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Makanya jangan lupa rezeki kita sejak dulu sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Rezeki kita sejak dulu sudah diinginkan oleh Allah Ta'ala. Dan rezeki kita Allah yang berikan. Nah, Allah yang berikan. Maka jangan lupa. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah dengan hatimu, dengan tubuhmu, dan dengan lidahmu. Tapi bagaimana bisa Anda akan bersyukur kepada Allah dengan hatimu kalau hatimu buta? Makanya berzikirlah sebanyak-banyaknya supaya hatimu sehat dan hatimu dapat melihat
nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tubuhmu senang untuk patuh kepada Allah dan lidahmu akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi raji'un. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan, dipersilakan.